Halo mamin-maminku, gimana kabarnya para mania bola dari Sabang sampai Merauke? Sehat kan? Pasti sehat lah ya kan? Oh ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang di channel Mania Parlay. Nah, di channel saya ini saya akan berbagi tips prediksi tentang mix parlay, single bet, handicap, dan over under ya maminku. Dan ada juga untuk di bola jalannya bagi maminku yang sudah bergabung di grup WA ataupun Telegram ya maminku. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya, jangan lupa mamin-maminku bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan yang paling penting maminku, jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar maminku tidak ketinggalan dengan video-video dari saya. Nah maminku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksinya, kita mau nge-review build konten kita yang kemarin ya maminku. Oke maminku, langsung saja kita masuk ke match yang pertama. Di match pertama, Newcastle United bertemu dengan Brentford. Di sini skor akhirnya 1-0 dimenangkan oleh Newcastle. Nah, untuk diprediksi video kita kemarin, saya menyarankan ambil Newcastle untuk di handicapnya dengan pur 3/4. Untuk di over undernya kita ambil di 2/3/4 untuk over, prediksi skornya 3-1. Nah, di sini handicapnya kita WH, untuk di over under ya kita loss ya mominku. Di match kedua, Inter Milan bertemu dengan AC Milan. Di sini skor akhirnya 5-1 dimenangkan oleh Inter Milan. Nah, handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Inter Milan dengan pur 1/4. Untuk di over under kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 2-1. Nah, maminku, handicap dan over undernya di sini kita win ya maminku dua-duanya. Di match ketiga, Genoa bertemu dengan Napoli. Di sini skor akhirnya 2-2. Untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Napoli dengan pur 3/4. Untuk di over undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skor ya 1-3. Nah momenku, untuk handicapnya kita loss, untuk di over undernya kita win. Nah, dan di match keempat, Barcelona bertemu dengan Real Betis. Di sini skor akhirnya 5-0 dimenangkan oleh Barcelona. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Barcelona dengan pur 1/4. Untuk di over undernya kita ambil di 3 untuk over, prediksi skor ya 3-1 untuk kemenangan Barcelona. Nah, di sini untuk di match keempatnya handicap dan over undernya kita win ya momenku. Nah, momenku, untuk di build konten kita kemarin di sini prediksinya cukup bagus ya momenku. Kenapa saya bilang cukup bagus? Karena kita kalahnya hanya di over under di match pertama ya momenku. Dan satu lagi, untuk di match ketiganya handicapnya kita hanya kalah di Napoli. Jadi momenku, bagi mamen yang jago nge-mix prediksi kita kemarin, saya yakin mamen pasti profit meledak-meletup momenku. Tapi untuk di build konten yang tadi malam saya pasang, kita jong ya momenku, karena saya masangnya di full handicap dan over under ya momenku. Jadi untuk di build kontennya kita jong dibikin bandot ya momenku. Jadi mamen kalau jago nge-mixnya, saya rasa pasti mamen mendapatkan profit gede ya momenku. Nah mamen-mamenku, walaupun untuk di build konten yang tadi malam saya pasang, saya menyarankan mamen-mamenku jangan patah semangat dan putus asa. Kita balas terus bandot ya momenku sampai kita mendapatkan profit meledak gede lagi. Oke teman-temanku, kita lanjut ke pembahasan prediksi pertandingannya. Nah, di match pertama dari Premier League Inggris yang mempertemukan Everton dengan Arsenal. Di match kedua dari Serie A Italia yang mempertemukan AS Roma dengan Empoli. Di match ketiga dari Ligue 1 Perancis yang mempertemukan Lyon dengan Le Havre. Dan di match keempat dari La Liga Spanyol yang mempertemukan Real Madrid dengan Real Sociedad. Oke, kita langsung saja masuk ke match yang pertama. Nah, di match pertama Everton bertemu dengan Arsenal. Dari segi klasemennya di sini bisa melihat Everton berada di peringkat 18 dengan 4 pertandingan meraih 1 poin, sedang untuk Arsenal berada di peringkat 5 dengan 4 pertandingan meraih 10 poin. Nah, kita masuk ke statistiknya. Oke, momenku, dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan untuk Everton ada Lewis Norman, Seamus Coleman, Michael Keane, Andre Gomez, Jack Harrison, dan Dele Alli. Sedangkan untuk Arsenal ada Jurriën Timber, Thomas Partey, dan Mohamed Elneny. Nah, di 5 match terakhir Everton berhasil meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedang untuk Arsenal berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali seri. Nah, di sini bisa mamen lihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu. Everton berhasil meraih 2 kali kemenangan, sedangkan untuk Arsenal berhasil meraih 3 kali kemenangan. Nah, di sini secara head to headnya Arsenal diunggulkan dengan 1 kali kemenangan ya momenku. Kita lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar.
Nah, di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan 1, 1/4, 3/4, dan 1,5. Untuk di over-undernya Bandar menyediakan 2, 3/4, 3, 2,5, dan 3,4. Oke momenku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Arsenal dengan pur 1. Untuk di over-undernya kita ambil di 2, 3/4 untuk over. Prediksi skornya 1-3 untuk kemenangan Arsenal. Nah momenku di sini kenapa saya menyarankan ambil Arsenal, karena kita lihat secara 5 match terakhirnya Arsenal diunggulkan, dan untuk di head to headnya Arsenal juga diunggulkan. Apalagi untuk dari line up yang tidak bermain terlalu banyak ya momenku. Jadi saya yakin untuk di pertandingan di malam Arsenal mampu meraih kemenangan dan mencuri poin di kandangnya Everton. Oke, kita masuk ke match yang kedua. Nah di match kedua AS Roma bertemu dengan Empoli. Dari segi klasemen sementaranya, Empoli berada di peringkat 20 dengan 3 pertandingan meraih 0 poin, sedangkan untuk AS Roma berada di peringkat 18 dengan 3 pertandingan meraih 1 poin. Kita masuk ke statistiknya. Oke, dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk AS Roma ada Hasenauer, Paulo Dybala, Renato Sanchez, Gianluca Mancini, Sardar Azmoun, dan Lorenzo Pellegrini. Sedangkan untuk Empoli ada Elia Caprile dan Daniel Maldini. Nah, dari 5 match terakhir AS Roma berhasil meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan untuk Empoli hanya mampu meraih 1 kali seri dan mengalami 4 kali kekalahan. Nah, di sini bisa momen lihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, AS Roma berhasil meraih 5 kali kemenangan yang momenku. Jadi untuk head to headnya AS Roma diunggulkan. Kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah di sini handicapnya Bandar menyediakan 1/4, 1, 1,5, dan 3/4. Untuk di over-under Bandar menyediakan 2,5, 2, 3/4, 2,4, dan 3. Nah momenku di sini untuk handicapnya saya menyarankan ambil AS Roma dengan pur 1. Untuk di over-under kita ambil di 2,5 untuk over. Prediksi skornya 3-0 untuk kemenangan AS Roma. Nah momenku di sini kenapa saya menyarankan ambil AS Roma, karena kita lihat secara statistik head to headnya AS Roma mampu meraih 5 kali kemenangan ya momenku, sedangkan untuk Empoli tidak mampu meraih 1 kali kemenangan ataupun seri. Apalagi untuk di pertandingan di malam saya yakin AS Roma mampu meraih kemenangan ya momenku di kandang sendiri dan ingin memperbaiki klasemen sementaranya. Oke, kita masuk ke match yang ketiga. Nah di match ketiga Olympique Lyon bertemu dengan Le Havre. Dari segi klasemennya di sini Lyon berada di peringkat 18 dengan 4 pertandingan meraih 1 poin, sedangkan untuk Le Havre berada di peringkat 10 dengan 4 pertandingan meraih 5 poin. Nah, kita masuk ke statistiknya. Di sini bisa melihat dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, Lyon ada 2 pemain yang memainkan Tino Kadewere dan Dejan Lovren. Nah, dan untuk di 5 match terakhir Lyon berhasil meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan untuk Le Havre berhasil meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Nah di sini bisa melihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini, Lyon mampu meraih 5 kali kemenangan yang memainkan tanpa ada satupun seri ataupun kekalahan. Jadi di Lyon diunggulkan secara head to headnya. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan 3/4, 1, dan 1,5. Untuk di over-undernya Bandar menyediakan 2, 3/4, 3, dan 2,5. Nah momenku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Olympique Lyon dengan pur 3/4. Untuk di over-undernya kita ambil di 2, 3/4 untuk over. Prediksi skornya 4-2 untuk kemenangan Olympique Lyon. Nah momenku di sini kenapa saya menyarankan ambil Olympique Lyon, karena kita lihat secara head to headnya Lyon diunggulkan ya momenku, sedangkan untuk Le Havre tidak mampu meraih 1 kali kemenangan walaupun Le Havre bermain di kandangnya sendiri. Jadi untuk di pertandingan itu malam saya yakin Olympique Lyon berhasil meraih poin dan memperbaiki klasemen sementaranya. Oke, kita masuk ke match yang keempat. Nah di match keempat Real Madrid bertemu dengan Real Sociedad. Di sini bisa melihat dari segi klasemen sementaranya Real Madrid berada di peringkat 1 dengan 4 pertandingan meraih 12 poin, sedangkan untuk Real Sociedad berada di peringkat 9 dengan 4 pertandingan meraih 6 poin. Kita masuk ke statistiknya. Nah dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Real Madrid ada Eder Militao, Vinicius Junior, Arda Güler, Dani Ceballos, Ferland Mendy, dan Thibaut Courtois. Sedangkan untuk Real Sociedad ada Umar Sadik, Martin Marquelens, dan Andre Silva. Nah di 5 match terakhir Real Madrid berhasil meraih 4 kali kemenangan dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Real Sociedad berhasil meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali seri. Nah di sini bisa melihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini Real Madrid mampu meraih 3 kali kemenangan dan di sisa 2 pertandingannya berakhir dengan seri. Oke, kita lanjut aja ke pasaran yang diberikan Bandar.
Nah, di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan 3/4, 1,5, dan 1/1. Sedangkan untuk di over undernya Bandar menyediakan 2,5, 2,3/4, 2/1, dan 3. Oke yang momenku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Real Madrid dengan pur 3/4. Untuk di over undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 3-1 untuk kemenangan Real Madrid. Nah momenku di sini kenapa saya menyarankan ambil Real Madrid, karena kita lihat secara head to headnya Real Madrid diunggulkan. Dan saya yakin untuk di pertandingan nanti malam Real Madrid mampu mempertahankan puncak klasemennya dan mengamankan poin di Santiago Bernabeu. Oke ya momen-momenku, itulah pembahasan prediksi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Jadi saya menyarankan utamakan prediksi dan feeling kalian sendiri ya momenku, atau juga bisa kalian remix. Nah dan semoga untuk diprediksi kita hari ini bisa meledak-meletup dan kita kuras berangkasnya bandot ya momenku. Jangan mau kita dikuras sama bandot. Oke momenku, jangan lupa pantau terus video dari saya dan kita akan membahas prediksi pertandingan selanjutnya. Dan satu lagi momenku, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih momen-momenku, sampai jumpa. Salam mania parley.